nama para pemain yang berprestasi di kejuaraan kali ini. Dan ke-24 orang ini akan menjadi anggota kesebelasan junior yang mewakili Jepang. Baiklah, akan saya mulai. Penjaga gawang, Wakashimatsu, Morisaki, dan Kato. Pemain belakang, Ishizaki, Takasuki, Chito, dan Osada. Sedangkan pemain gelandang, di sana ada Ochora, Izawa, Matsuyama, Sawada, Koike, Ishida, dan Hori. Dan pemain penyerang, Hyuga, Sorimachi, Sano, Oda, Kajuo, Masao, Taki, Kisugi, dan Sawaki. Penilaianku tidak pernah salah. Dengan pemain-pemain ini, akan bisa terbentuk tim yang mampu melaju ke tingkat dunia. Mereka lah anggota yang terbaik. Dibentuknya tim junior Jepang. Akhirnya kita sampai ke tingkat dunia juga. Iya, aku masih belum bisa percaya. Ternyata aku ini bisa jadi wakil Jepang. Apalagi ada kemungkinan aku bisa pergi ke Perancis. Tsubasa, jantungku jadi berdebar-debar. Tsubasa! Ishizaki! Hei! Kalian? Hei! Tsubasa, bagaimana kondisi bahumu? Sudah membaik. Tapi dokter belum juga memberiku izin untuk mulai latihan. Tsubasa, kau selalu saja memaksakan diri. Tapi justru disitulah letak kelebihan Tsubasa. Nah, baiklah. Sekarang kita mulai pengarahan mengenai pelatihan bersama bagi para pemain junior yang akan mewakili Jepang. Misugi? Misugi? Jadi pelatih? Seperti yang telah kalian semua ketahui, di Perancis akan diadakan kejuaraan sepak bola junior tingkat dunia di bawah 15 tahun. Di kejuaraan ini akan berhadapan kesebelasan dari 12 negara yang beranggotakan para pemain muda sepak bola berusia di bawah 15 tahun yang akan mewakili negaranya masing-masing untuk memperebutkan gelar nomor 1 di dunia. Aku berharap sebagai wakil Jepang, kalian bisa berjuang sekuat tenaga. Selanjutnya, akan kuperkenalkan penanggung jawab dan pelatih. Yang pertama adalah penanggung jawab Mikami. Semasa masih muda, beliau telah banyak berprestasi sebagai penjaga gawang wakil dari Jepang. Setelah mengundurkan diri, beliau menimba pengalaman dengan menjadi pelatih di beberapa klub. Dan saat itu, beliau adalah pembimbing bagi Wakabayashi. Dan di sampingnya adalah pelatih Kato Mizuo. Pelatih Kato dulu adalah penyerang andalan dari Jepang. Dan pernah mencatat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Jepang. Lalu Jun Misugi. Dia adalah kapten kesebelasan dari SMP Musashi. Tapi kali ini, dia ikut serta dalam kejuaraan ini. Bukan sebagai pemain, tapi dia sebagai pelatih. Aku harap dia mampu melihat kelebihan yang ada pada kalian dan mengembangkannya. Mungkin ini sedikit mendadak. Tapi mulai lusa, kalian harus mengikuti pelatihan yang akan diadakan di Fukushima. Dan pada akhir pelatihan akan diadakan lagi seleksi untuk memilih pemain yang akan mewakili Jepang untuk kejuaraan di Prancis. Dan akan diadakan lagi pelatihan, sekaligus pertandingan di Jerman. Kalian bersiap-siaplah. Ishizaki, yang akan menjadi pemain belakang adalah aku. Kau jangan mengada-ngada. Aku juga tidak akan kalah. Sampai besok. Dah. Ya, dadah. Misugi? Misugi, aku sangat terkejut tadi. Sayang sekali ya, aku tidak bisa terpilih sebagai pemain. Tapi lain kali, aku akan berjuang sebagai pelatih. Mohon bantuannya ya. Dengan kemampuan pengamatanmu itu, pasti kau bisa menjadi pelatih yang hebat, Misugi. Seandainya aku tidak terpilih gara-gara jantungku yang lemah, maka kuanggap itu pun sebagai kemampuanku yang sesungguhnya. Aku akan tetap berusaha semampuku. Tapi, aku masih belum menyerah untuk bisa menjadi pemain yang akan mewakili Jepang. Aku punya cita-cita. Kalian mau tahu? Cita-cita? Iya. Suatu saat nanti, aku ingin terpilih menjadi wakil dari Jepang. Dan bisa ikut serta dalam Piala Dunia bersama kalian semua yang ada di sini. Piala Dunia? Yang kau maksud dengan Piala Dunia itu adalah kejuaraan untuk menentukan yang nomor 1 dalam dunia sepak bola ya? Iya. Tapi kalau itu kan susah sekali. Menurutku, itu bukanlah impian yang terlalu jauh.
Kurasa hal itu mungkin saja terwujud kalau yang melakukannya adalah kita. Misugi, ayo kita raih impian itu. Bersama-sama kita wujudkan impian itu. Bagaimana? Ayo kita berjuang. Piala dunia, kalau begitu kita berjuang ya. Sepertinya ini jadi semakin hebat saja. Benar, kita harus mempunyai impian yang besar teman-teman. Dimulai dengan kejuaraan di Prancis. Iya, ayo kita Subasa. berjuang. Subasa, kemari sebentar. Iya. Nah, kita pergi duluan ya. Mengenai pelatihan kali ini, Subasa, Iya. kau tidak boleh mengikutinya. Kau harus memulihkan bahumu. Subasa, hal itulah yang harus kau lakukan terlebih dulu. Iya. Aku mengerti. Satu, dua. Dalam latih tanding melawan anak SMU, aku masih tidak tahu sejauh mana mereka sanggup berjuang ya. Mereka datang. SMU Mihara Chuo yang sangat unggul dalam dunia sepak bola tingkat SMP. Sebelah sini sakit tidak? Sedikit. Sepertinya sudah semakin membaik. Tapi kau masih belum boleh memaksakan diri. Bagaimana dengan sepak bola? Untuk sementara ditunda dulu saja. Pertandingan pertama melawan SMU berakhir 2-1. Misugi, kalau menurutmu, bagaimana susunan posisi pemain yang paling tepat? Iya, mula-mula di bagian tengah kita buat satu garis yang sangat kuat. Dan untuk penjaga gawangnya, Wakashimatsu. Pemain belakangnya, Matsuyama. Gelandang tengah, Subasa. Penyerang Hyuga. Untuk pemain belakang, Takasugi, Jido, dan Soda. Untuk gelandangnya, Sano, Tachibana adik. Dan untuk penyerangnya, Niita, lalu Tachibana kakak. Bagaimana, Pak? 4-3-3 ya. Sebagian besar sama dengan pemikiran Kumisugi. Benar juga. Matsuyama bisa juga digunakan sebagai pemain belakang. Iya. Kemampuan pengamatan dan jarak pandangnya yang luas. Ditambah permainannya yang kuat. Kurasa dia cocok sebagai pemain belakang. Tapi bagaimanapun juga, susunan ini hanya bisa dipakai kalau Subasa juga ada. Kau benar. Pak Mikami, apakah Subasa sudah diperbolehkan untuk bermain sekarang? Kalau bahunya masih juga belum pulih, maka aku akan mempergunakan formasi tanpa dia. Sial, padahal yang lain sedang berjuang menuju tingkat dunia. Sementara aku di pertandingan pertama di Eropa. Di tingkat dunia, banyak sekali pemain hebat yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh orang sehebatmu. Bagi pemain sepak bola, cedera adalah hal yang biasa. Anggaplah penyembuhan cedera sebagai jalan yang panjang dengan jarak terpendek. Roberto. Bodoh sekali. Kenapa kau harus berturut-turut seperti ini? Baiklah, pertama-tama akan kusembuhkan dulu bahuku, setelah itu menuju dunia. Snyder, Wakabayashi. Kepindahanku ke Rockbrook sudah ditetapkan secara resmi. Begitu ya? Baguslah. Wakabayashi, bagaimana kalau kita bertanding untuk terakhir kalinya? Ayo kita lakukan. Majulah.
Kalau tidak salah dari luar wilayah penalti ya. Baiklah, sekarang aku mulai. Ya. Terima ini, tendangan api! Tendangannya masuk. Schneider, benar-benar hebat. Ini berarti kedudukan kita 50 lawan 50. Schneider, tembakanmu sekarang sudah bertambah hebat lagi ya. Kau juga. Suatu saat kau akan menjadi pemain sepak bola yang berprestasi di Liga Jerman. Di saat itulah kita tetapkan pemenangnya, Wakabayashi. Ya, dalam waktu dekat aku pasti akan memperlihatkan prestasiku. Lalu sebagai penjaga gawang resmi Grunwald, aku akan menantangmu, Schneider. Oh ya, sebentar lagi kau akan segera berangkat ke Rothburg ya? Tidak, masih tersisa satu pertandingan lagi yang harus kuikuti sebagai klub Grunwald. Mungkin aku akan lebih lama lagi tinggal di sini, Wakabayashi. Pertandingan melawan tim junior Jepang dalam pertandingan lawatan Eropa mereka yang pertama itu ya, Schneider? Ya, aku ingin sekali melihat pemain seperti apakah Tsubasa Ozora yang sering kau sebut-sebut itu, Wakabayashi. Aku juga menantikannya. Tsubasa, ayo makan. Iya. Di koran ada berita mengenai Ishisaki dan yang lainnya, Tsubasa. Oh iya. Benar. Dengan tendangan macan dari Hyuga. Tim junior Jepang berhasil mendapatkan kemenangan 2 kali berturut-turut melawan SMU Mihara Chuo dan Teiwaso dengan perolehan angka 2-0. Dan selanjutnya direncanakan mereka akan mengikuti latih tanding melawan SMU Perguruan Toho. Kesebelasan nomor 1 tingkat SMU. Mereka telah berjuang keras. Kita makan. Tsubasa, bagaimana kalau sekali-kali kau menemui mereka? Apa bertemu juga tidak boleh? Aku rasa tidak apa-apa. Iya. Bagus kalau begitu. Setiap hari berlatih sendirian saja pasti kau bosan kan? Ayo pergi. Ayo, Tsubasa. Kami hebat ya, bisa melawan anak SMU. Kalau seperti itu kondisinya, mungkin di Perancis mereka bisa diandalkan ya. Akhirnya sepak bola Jepang benar-benar bisa maju ke tingkat dunia ya. Itu adalah tugas kami untuk membimbing mereka agar hal itu bisa terwujud. Apa di masa depan ada rencana untuk Piala Dunia? Tentu saja, hal itu sudah dipertimbangkan. Aduh. Tsubasa. Teman-teman, Bagaimana keadaan bahumu? sekarang aku sudah mulai bisa melakukan latihan. Iya, cepat sembuhkan. Kalau tidak nanti posisimu akan hilang. Bisa sembuh sebelum pertandingan lawatan ke Eropa kan, Tsubasa? Tentu saja kan, Tsubasa. Kita harus pergi ke Perancis dengan anggota yang terkuat, ya kan? Pak Mikami, coba lihat. Kesebelasan SMU Toho sudah datang. Mereka datang. Klub sepak bola SMU Perguruan Toho. Junior kejuaraan sepak bola nasional tingkat SMU. Aduh. Klub sepak bola SMU Toho memang hebat. Mereka tidak akan membiarkan kami menyerang. Tsubasa, seandainya saat ini kau berada di posisi gelandang tengah, pasti jalannya pertandingan ini akan lain. Misugi, kamu juga? Seandainya kau berada di lapangan tengah, jalannya pertandingan pasti akan beda. Iya kan? Oi, bajulah! Tampaknya akan jadi tim yang bagus.
Teman-teman, kurang 1 menit lagi. Kita berjuang terus. Subasa, oper padaku! Ini luar biasa. Hebat. Soda! Ya, serahkan padaku. Ini. Biarpun kalian nomor 1 di tingkat SMU, ini tidak ada hubungannya. Aku adalah striker wakil Jepang. Akan kumasukkan. Lihat saja. Ya! Gol! Berhasil. Tidak. Ini tidak mungkin. Ya, kita menang. Kita menang. Anak-anak, sekarang akan kuumumkan para pemain yang ikut dalam pertandingan lawatan ke Eropa. Ada, namaku juga ada. Aku jadi kapten kesebelasan perwakilan Jepang. Subasa, namaku ada. Berarti aku bisa pergi ke Prancis bersamamu, ya kan? Selamat ya Ishizaki. Subasa, bagaimana mungkin? Iya, apa boleh buat? Ini bohong kan? Kenapa tidak bisa pergi bersama Subasa? Mau bagaimana lagi? Cidraku belum pulih. Subasa, Iya. Hebat ini. orangnya banyak sekali ya. Itu kan Subasa. Subasa, kau datang juga ya? Hyuga, Subasa, ada yang ingin kuberikan padamu. Ini. Aku menunggumu, Subasa. Ini milikmu. Tapi ini kan untuk wakil dari Jepang. Aku tidak termasuk. padahal Pamikami sudah bilang agar mereka memilih nomor punggung seragam sesukanya. Tapi tidak ada seorang pun yang bermaksud untuk memilih seragam bernomor punggung 10 itu. Pemain bernomor punggung 10 dalam tim wakil Jepang adalah kau, Subasa. Bukan yang lain. Itu sangat benar. Lagi pula, Subasa hanya pantas memakai seragam bernomor punggung 10 ya, teman-teman. Teman-teman, Subasa, aku jadi semakin ingin pergi ke Eropa saja. Iya. Pesawat dengan nomor penerbangan 458 akan segera berangkat pukul 1. Nah, sudah waktunya. Kita berangkat sekarang. Ya! Ayo kita berangkat. Subasa. Oh, Pamikami. Akan kutunjukkan kalau aku bisa memulihkan bahuku dalam waktu 2 minggu. Karena itu, aku... Ini adalah tiket tujuan Perancis. Pemain bernomor punggung 10 dalam tim junior Jepang hanyalah kau seorang, Subasa. Pamikami, Setelah pemain bernomor punggung 10 dan pemain bernomor punggung 11 yang berada di Perancis berkumpul, barulah tim junior Jepang kita yang sejati terbentuk. pemain nomor punggung 11 yang berada di Perancis, Taro Misaki, Taro Misaki. kami semua menunggumu di Perancis, Subasa. Iya. Pasangan Misaki dan aku terbentuk kembali lagi. Lalu di Ground Wall ada Wakabayashi,
Isaki, Hyuga, Matsuyama, Misugi, Ishizaki. Aku akan ke sana. Lalu bersama-sama kita melangkah ke panggung dunia Prancis. Kita hadapi lawan-lawan dari seluruh dunia. Kita akan menjadi juara dunia.日本ジュニアユースのみんなは若林くんのいるグリュンバルドとトレーニングマッチ。俺は医者の許可を得てドイツへ飛んだ。冷静な頭脳と熱きハートの持ち主、若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダーの前になすすべのない日本チーム。初めて目にするこれが世界の壁なのか。次回キャプテン翼屈辱の遠征試合、お楽しみに。明日を目指してゲットゴール。